Warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikum- Ibu ada waktu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ada Bu. Ya ada apa Bu? Iya Bu, begini. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya. Ada yang ingin saya bicarakan nih Bu. Oh iya iya iya. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Bu, sudah 1 bulan ini musim hujan sedang berlangsung. Sementara banyak anak-anak murid saya dari seberang sungai Bu. Kondisi jembatan sekarang tidak stabil, sehingga berbahaya bagi anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Hal ini menjadi alasan murid saya untuk tidak berangkat ke sekolah. Dan akhirnya saat di rumah pun tidak belajar. Seperti itu sih yang ingin saya bicarakan, Bu. Oh gitu ya. Jadi murid-murid Ibu enggan belajar di sekolah karena terkendala jalan. Selain itu ada lagi ya? Saat ini sekolah kami mencoba dengan cara pembelajaran daring. Tapi itu kurang efektif, Bu. Eh, Ya. ada murid yang terkendala HP, sinyal, dan kuota. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa jadi menurun. Oh, jadi apa tujuan yang ingin Ibu capai dari pertemuan ini? Oh, saya ingin sekali murid-murid saya yang terkena dampak tidak stabilnya jembatan sungai di seberang itu memiliki motivasi belajar yang tinggi. Meskipun terkendala musim hujan yang belum usai, mereka tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah. Iya, iya. Oke, supaya murid Ibu tetap belajar, meskipun belajarnya di rumah, gitu ya? Iya, iya. Supaya motivasi belajarnya tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pelajaran menjadi tertinggal dari murid lainnya saat pembelajaran secara daring. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Ibu, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih? Baik Bu, murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar secara daring itu apabila mereka aktif merespon di grup WA, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, oke. Jadi aktif namanya ini, aktif kira-kira. Jadi sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu apa lagi ya, Bu? Apalagi ya? Mungkin memiliki catatan materi di bukunya, Bu. Oke. Nah, jadi ada 4 ciri ya, ada 4 ciri, aktif bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi, yang ideal sepertinya gitu ya, Bu? Iya, Bu. Oh iya, iya. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10, sekarang murid Ibu yang belajar daring, kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? Menurut saya, Bu, beragam sih. Kalau Ya, dirata-ratakan, ada di angka 5. Bingung juga sih, Bu. oh iya, bingung ya. Jadi posisinya yang ada di angka 5, eh, jadi yang kelima ya menurut Ibu tadi. Nah, menurut Ibu apa kendalanya sehingga ada di angka 5? Iya, Bu. Di sini ada beberapa faktor, Bu. Karena faktor keluarga dan lingkungan juga berpengaruh. Iya, Ada ya. juga murid yang tidak punya HP, terkendala sinyal yang jelek dan tidak punya kuota, Bu. Iya, iya. Jadi banyak juga tantangannya ya. Banyak tantangan. Oke. Nah, Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya kalau harapan Ibu ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar tadi. Kalau dilihat dari kondisinya, Bu, murid-murid saya itu berada di angka 7.
sudah baik, sudah bisa Iya. dikatakan baik. Wow, 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 keren. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 itu? Iya, sebenarnya itu yang saya pikirkan. Oh, kalau dari pengamatan Ibu, rencana murid-murid Ibu ingin diperlakukan seperti apa saat belajar daring nanti supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat, dan mengerjakan tugas. Sebenarnya mungkin ada guru yang mendampingi saat mereka belajar daring, bentuknya bisa berkelompok di salah satu tempat, Bu. Ya, perlu pendampingan dan tempat ya. Iya, Bu. Guru pendamping yang tugasnya menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah, kemudian dikumpulkan di salah satu tempat, bisa di masjid atau di salah satu rumah yang telah disepakati. Iya, iya. Jadi kemungkinan yang ingin saya tahu, kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana? Baiklah, Bu. Yang kemungkinannya itu yang saya lakukan mengumpulkan guru-guru, Bu, untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajar, murid yang belajar jarak jauh. Iya. Jadi ada lagi selain itu, Bu? Ada, Bu, seperti mengelompokkan murid yang berdampak musim hujan sesuai zonasi dan menghubungi kepala lingkungan setempat, Bu. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kapan hal tersebut bisa Ibu lakukan? Ya, sekitar minggu-minggu ini kali ya. Sebenarnya harus secepatnya, Bu. Iya, secepatnya luar biasa. Jadi, siapa yang dapat membantu Ibu kira-kira? Yang dapat membantu saya, Bu, itu wali kelas, Bu. Para wali kelas. Iya, wali kelas, iya luar biasa. Wah, bagus sekali itu, Bu, luar biasa. Nah, jadi apa yang Ibu sekarang dapatkan dari obrolan ini? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Ibu. Yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid yang terkena dampak musim hujan sehingga membuat jembatan tidak stabil, masih memiliki semangat belajar meskipun belajarnya jarak jauh dengan cara berkelompok dan menugaskan guru pendamping. Oke, kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan. Ingin mendengar cerita Ibu setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat Ibu. Baik, Dah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sampai jumpa sama-sama. di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.